Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita mengawali hari kita dengan bersama-sama merenungkan firman-Nya. Sebelumnya kita akan memohon pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur atas hari baru pemberian-Mu, dan kami saat ini menyatukan hati untuk memohon pertolongan-Mu dan hikmat-Mu, agar ketika kami mengawali hari kami dengan perenungan atas firman-Mu, sungguh firman-Mu kami pahami, mengerti, dan juga dapat mewarnai dan menghidupi kehidupan kami pada hari ini. Roh Kudus-Mu menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Pembacaan kita secara khusus pada hari ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikian kesaksiannya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian pembacaan akan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang merenungkan, setia mendengarkan, dan juga melakukannya di dalam kehidupan keseharian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya sempat menonton sebuah film yang menarik yang berjudul State of Mind, tetapi juga judul aslinya seringkali ditampilkan adalah Three Christ. Film ini bercerita tentang 3 orang yang menderita penyakit schizophrenia yang mengalami delusi ketuhanan, di mana mereka bertiga merasa atau menganggap dirinya sebagai Yesus Kristus. Nah, Richard Gere yang kita tahu aktor yang terkenal berperan sebagai seorang psikolog yang mencoba mendampingi dan juga mengobati ketiga pasien yang mengalami delusi ketuhanan ini. Film ini memang bisa dikatakan bukan film yang menarik untuk mereka yang senang film action yang penuh dengan humor, tapi mereka yang sangat senang dengan film-film yang sifatnya drama. Alur film ini sangat menarik karena bagaimana Richard Gere atau aktor yang bernama di dalam film itu bernama Stones bergumul untuk mencoba mengadakan penelitian sekaligus mencoba melakukan pendekatan terhadap ketiga pasien ini. Film ini berlatar sekitar tahun 1960-an. Dan apa yang dilakukan oleh Dr. Stone ini ternyata memiliki dampak dalam pendekatan psikologi bagi para penderita schizophrenia. Yang menarik adalah Stone yang diperankan oleh Richard Gere ini, Dr. Stone, dia menekankan pendekatan empati. Jadi rata-rata kalau penderita yang mengalami delusi atau schizophrenia ini, mereka akan pengobatannya dengan cara distrum, lalu kemudian ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya lebih medis, atau juga kemudian pendekatan terapi lainnya. Nah, pendekatan yang sifatnya empati, yang mencoba mendengar, memahami pola pikir mereka, dan secara pelan-pelan mengintervensi supaya mereka kemudian menyadari siapa dirinya, itu coba dilakukan oleh Dr. Stone. Dan pada suatu masa ada perkembangan bahwa ketiganya ini menerima Dr. Stone sebagai teman dan sahabatnya. Dia percaya, dia bercerita, curhat, bahkan bercengkrama dengan Dr. Stone ini. Nah, tetapi memang di akhir film dikatakan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Dr. Stone ini tidak berhasil. Dan ada catatan akhir di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Stone yang menceritakan tentang upaya pengobatan atas 3 pasiennya. Yang menarik adalah dia menuliskan di bagian akhir bukunya adalah memang saya tidak berhasil mengobati delusi ketuhanan dari ketiga pasien ini, tapi dia berhasil mengubah saya, delusi tentang diri saya yang sesungguhnya. Artinya apa? Artinya lewat pendekatan, pendampingan, dan juga empati yang dilakukan Dr. Stone,
Dr. Stone ternyata menyadari bahwa dia tidak hanya berusaha mengobati ketika pasiennya, tapi ketika pasiennya justru juga menolong dia untuk menemukan jati diri dan siapa sesungguhnya dia. Sebuah cerita yang menarik tentang Yesus Kristus yang merasa dia menjadi Yesus Kristus dan seterusnya. Nah, tentu film ini memang berlatarkan pendekatan atau pengobatan medis, terapi psikologi, tetapi ketika kita kaitkan dengan masa Prapaskah ini, tentu kita secara khusus akan belajar tentang sosok yang kita imani sebagai Tuhan, Juru Selamat, tapi juga menjadi teladan bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, jika ketiga pasien yang merasa dirinya sebagai Kristus atau Yesus yang mengalami delusi ketuhanan itu mampu mengubah Dr. Stone untuk semakin mengenali dirinya, maka saya rasa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juga teladan pasti mampu melakukan hal yang lebih dari itu. Tapi syaratnya adalah ketika kita meyakini seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 tadi, ketika kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, sekarang apa artinya menjadikan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup? Sebenarnya kalau kita melihat Injil Yohanes 14 ayat 6 dalam keseluruhan kisah Injil Yohanes, maka kita akan menemukan bahwa ketika kita menjadikan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, maka itu artinya tidak hanya berhenti ketika kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menjadikan Yesus sebagai teladan yang tidak hanya berada di luar diri kita, tapi juga berada di dalam diri kita yang memandu, menolong kita untuk bagaimana kita bersikap dan mengubah hidup kita. Itu berarti pertama-tama adalah kesetiaan kita membuka diri untuk kemudian menerima Yesus sebagai teladan, membuka mata kita, membuka telinga kita untuk peka terhadap apa yang dilakukan Yesus selama Yesus berkarya di dalam kehidupannya, tapi juga membuka hati kita untuk kemudian Yesus menolong kita untuk memandu, membimbing, menuntun kita supaya jalan hidup kita itu sesuai dengan apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus. Setidaknya saya mengambil contoh dari Injil Yohanes 13 tentang Yesus yang membasuh kaki para muridnya. Pada saat itu Yesus sungguh-sungguh mengajarkan sebuah keteladanan yang tidak mudah. Bagaimana orang merendahkan diri, bahkan merendahkan diri yang paling rendah untuk mencuci dan membasuh kaki sesamanya. Itu sebuah keteladanan, tapi juga sekaligus sebagai sebuah jalan hidup yang sungguh-sungguh mengarah kepada yang disebut sebagai kebenaran dan yang mengarah kepada kehidupan itu sendiri. Maka kalau kita mengkaitkan Injil Yohanes 14 ayat 6 tadi dalam sebuah kisah Injil Yohanes seluruhnya, terutama dalam kaitannya dengan Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 15, kita bisa belajar bahwa ternyata ketika kita mengimani Yesus, maka itu kita juga harus berani menjadi dan juga melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena dengan demikian kita meyakini bahwa jalan yang kita lalui seberat apapun itu adalah jalan kebenaran dan juga sekaligus jalan menuju kehidupan. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kita mau membuka seluruh indera kita dan terutama hati kita agar Yesus masuk di dalam kehidupan kita, menuntun dan juga mendampingi kita untuk kita dimampukan melakukan apa yang namanya kebenaran dan juga melakukan segala hal yang mengarah kepada kehidupan yang sejati. Yesus mengajarkan kita untuk melihat dirinya bukan hanya sebagai Tuhan yang maha sempurna, yang bisa melakukan apapun juga, tapi juga sebagai manusia yang sesungguhnya
yang sama seperti kita, yang hidupnya adalah hidup yang mengarah kepada kebenaran dan juga kehidupan yang sejati. Oleh karena itu di dalam masa Prapaskah ini sudah waktunya kita untuk belajar dan memiliki kemauan dan juga memohon pertolongan kepada Tuhan agar dimampukan membuka diri kita sepenuhnya di dalam kerendahan hati, agar kita dimampukan mengikuti jalannya yang mungkin tidak mudah, yang mungkin sulit, yang mungkin penuh dengan caci maki, yang mungkin juga penuh dengan penderitaan. Tapi kita meyakini ketika kita mengikuti nilai-nilai, perilaku-perilaku hidup yang dijalankan oleh Yesus, maka hidup kita adalah hidup yang mengarah kepada kehidupan sejati dan adalah hidup yang benar. Nah, saya rasa hal ini menjadi tantangan kita bagi orang-orang Kristen saat ini. Bagaimana orang-orang Kristen tetap menjalani kehidupan yang dijalani oleh Yesus, meskipun di kiri kanan, di depan kita ada banyak ketidakpastian, ada banyak tantangan, kesulitan, keraguan-raguan, tapi yakinlah ketika kita mengundang Yesus masuk ke dalam diri kita akan dimampukan untuk menjalani hidup seperti Yesus yang penuh pengharapan, penuh keoptimisan, penuh keyakinan, tapi juga rendah hati dan penuh cinta kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa di masa minggu-minggu Prapaskah ini, kami diundang untuk mengikuti jejak langkah-Mu, gaya hidup-Mu, dan juga belajar menghidupi nilai-nilai yang Engkau ajarkan. Ajar kami untuk tidak melihat Engkau hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi ajar kami untuk juga melihat Engkau sebagai yang hadir di tengah-tengah kami, berinkarnasi menjadi sama seperti manusia, yang mengajarkan bagaimana hidup yang benar dan mengarah pada kehidupan yang sejati. Itu yang kami butuhkan Tuhan ketika di tengah-tengah kehidupan kami seringkali tergoda untuk melakukan hal-hal yang di luar dari jalan yang mengarah pada kehidupan sejati itu. Berikanlah kami kemampuan untuk membuka hati, mata, pikiran, dan juga indera kami, agar kami senantiasa diingatkan dan peka untuk mendengarkan tuntunan-Mu, mendengarkan teguran-Mu, mendengarkan bimbingan-Mu. Kami secara khusus berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini bimbang di dalam kehidupannya. Biarlah Engkau menyapa dan juga menuntun, merangkul dan juga menggendong mereka. Kami berdoa untuk segala keprihatinan yang ada di dalam masyarakat dan juga bangsa Indonesia ini. Kami percaya Engkau hadir untuk menolong kami tetap memiliki optimis dan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami dan aktivitas kami di hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan mendampingi kami. Dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, Sang Teladan kehidupan kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anak yang terkasih. Selamat beraktivitas pada hari ini dan Tuhan